Sahabat Kompas, hari ini 2 Oktober, kita memperingati Hari Batik Nasional. Seperti apa makna Hari Batik Nasional? Seperti apa perkembangan fashion batik di Indonesia? Kita akan membahasnya dengan seorang desainer papan atas yang tentu teman-teman sudah mengenalnya. Mari ikuti saya. Halo Mas Didi. Halo Mbak Nia, nyampe juga nih di sini. Sampai nih Mas, akhirnya. Terima kasih loh Mbak, udah mampir ke sini. Sama-sama Mas, terima kasih juga buat waktunya. Ini keren-keren banget Mas. Terima kasih, ini karya-karyaku nih yang pakai batik. Tuh lihat, berbagai macam style. Yang ini dikombinasi dengan lurik, kemudian ini dikombinasi juga dengan warna yang bisa membuat bajunya jadi terlihat lebih menarik. Oke, dan tetap berkarakter kayaknya ya Mas ya. Kalau kita lihat padu padan warna dan motifnya gitu loh. Oke Mas, ini kita mau bicara apa? Boleh. Ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol ya? Siap. Oke Mbak, yuk. Halo Mas Didi. Halo Mbak Nia. Apa kabarnya nih? Baik, sehat, senang. Itu yang penting ya. Senang, penting banget. Dan saya juga senang sekali hari ini kita memperingati Hari Batik Nasional dan dapat kesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama Mas Didi gitu ya, seorang desainer papan atas yang memang menggunakan wastra Nusantara sebagai sebagai wastra untuk berkarya begitu ya Mas. Nah di belakang kita nih sudah ada beberapa karyanya Mas Didit. Ini kelihatannya Mas kayak padu padan warnanya, motifnya, kemudian juga potongannya gitu ya, itu memperlihatkan karakter yang sangat kuat gitu Mas. Nah terus ini kita juga ada di studionya Mas Didit, kita juga melihat ada lukisan batik gitu ya Mas. Sebenarnya tuh kalau kita mau bicara batik ya, makna batik buat seorang Didit Maulana tuh apa sih? Seperti apa gitu? Waduh, kalau ditanya itu, jujur jawabannya pasti sangat personal. Betul. Karena pertama kali aku melihat batik, itu adalah ketika aku masih kecil, mungkin umur 4 tahun ya. Melihat nenekku setiap hari kan berkebaya dan memakai kain. Jadi memang dari kecil itu aku terbiasa melihat orang-orang di sekelilingku itu memakai batik. Dan nenekku itu selalu menjelaskan artinya, kemudian maknanya, dan aku juga melihat kakekku juga sering sekali memakai kemeja batik juga gitu. Jadi buatku batik itu adalah sebuah produk fashion pertama yang aku kenal ya, yang mungkin berasal dari wastra Indonesia gitu, dan itu membuat batik. Jadi kalau udah lagi ngomongin batik, kemudian mencium aroma batik gitu ya, apalagi yang dari lemari gitu ya, apalagi batik lawasan, itu pasti pikiranku langsung berkelana lagi ketika aku masih kecil gitu. Yeah. Oke, menarik banget Mas. Jadi memang itu bagian dari perjalanan hidupnya Mas Didit gitu ya Mas. Tapi yang lebih personal lagi mungkin ya, selain artinya kan ketika bicara batik, Mas Didit merasa dekat dengan keluarga gitu ya. Tapi apa sih yang membuat Mas Didit ingin mengembangkan batik sebagai salah satu identitas dari karyanya Mas Didit? Yang ingin dikembangkan kenapa? Karena aku melihat para perajin yang membuat batik tersebut. Dan bagaimana batik tersebut akhirnya tidak hanya indah sebagai sebuah produk fashion, tetapi dia juga menjadi sebuah wastra yang bercerita. Dia menjadi sebuah wastra yang di belakangnya ini ada orang-orang yang bekerja untuk itu. Ada dapur-dapur yang ngebul karena batik. Jadi batik ini kalau kita lihat runutan prosesnya tuh panjang sekali, dan justru proses panjang inilah yang kemudian di setiap titiknya itu ada orang-orang yang berdiri di sana dan ada orang-orang yang mencari uang di sana gitu. Jadi buat aku batik itu adalah sebuah kehidupan ya. Dia adalah sebuah siklus gitu loh. Oke, jadi dan artinya ketika berkarya menggunakan batik itu bukan karya individu gitu ya Mas, tapi ada banyak orang yang terlibat kemudian gitu ya. Wah, menarik banget Mas. Kalau gitu peran batik tuh sebenarnya kuat banget gitu ya. Nah, mungkin ini karena kita sudah masuk ke situ Mas. Kita bicara mungkin sejauh ini seberapa kuat sih menurut Mas Didit peran batik untuk itu tadi masih menghidupi orang-orang yang bergerak di bidang usaha tersebut. Karena kan kita tahu mungkin yang ada di usaha tersebut skalanya tuh umumnya mikro, kecil, menengah gitu ya Mas. Seberapa besar sih Mas peran batik saat ini
untuk menghidupi mereka. Kalau saya lihat sekarang batik ini menjadi sebuah komoditas yang tidak hanya, kalau dulu mungkin hanya untuk beberapa kelompok ya, terutama yang lebih senior lah gitu, mereka menggunakan batik. Tetapi sekarang saya sangat bahagia sekali karena makin banyak anak-anak muda yang menggunakan batik. Itu pertanda bahwa industrinya, ekosistemnya tuh jalan, ekosistemnya hidup. Sehingga yang diharapkan adalah dengan ekosistem fashion yang banyak sekali menggunakan produk batik, diharapkan ini untuk regenerasinya pun pembatik-pembatik ini bisa berjalan dengan mulus ya gitu. Karena sekarang di beberapa daerah juga kendalanya itu adalah tidak ada lagi atau hanya sedikitlah generasi muda yang ingin meneruskan gitu loh usaha keluarga yang memang berfokus pada batik. Nah kemudian kalau saya lihat juga sekarang ini yang bagusnya adalah dari banyak sekali alokasi dari pemerintah-pemerintah daerah yang memang mengalokasikan penyerapan untuk produk-produk itu berasal dari local production ya gitu. Sehingga batik ini kemudian diserap lah gitu. Apakah nantinya menjadi seragam batik, apakah akhirnya nanti menjadi merchandise. Sekarang kan banyaknya merchandise batik. Misalnya ada corporate mau bikin acara misalnya 25 tahun perusahaannya, kemudian harus memberikan goodie bag gitu. Nah itu kemudian batik juga hadir di sana. Jadi sekarang kalau saya lihat ini sudah menjadi satu hal yang mungkin tidak terlalu sulit lagi ya untuk kita pikirkan bagaimana sistem untuk membuat batik itu menjadi lebih populer gitu loh. Tantangannya sekarang udah jadi beda lagi nih Mbak. Iya, oke, menarik. Sebelum kita bicara soal tantangan ya, tadi sebenarnya menarik waktu Mas Didit cerita sebenarnya ada kontradiksi gitu ya Mas. Semakin banyak anak muda yang mau pakai batik, tapi di sisi produksinya itu sedikit anak muda yang mau melanjutkan usaha batik. Nah, kalau menurut Mas Didit, di tengah gap itu, bagaimana sih kita bisa mengisi itu loh, supaya nggak cuma mau make, tapi generasi muda itu juga mau terus-menerus memproduksi batik. Nah, ini mungkin kalau dari sudut pandangku yang mungkin juga nggak terlalu istilahnya tidak terlalu fokus untuk melihat apa yang sedang terjadi, tapi menurutku adalah ketika sesuatu masuk ke dalam ranah pendidikan, seketika itu pula dia akan menjadi valid, ketika itu akan dipilih menjadi sebuah profesi. Dalam arti kata, apabila batik masuk ke dalam ekstrakurikuler di SMK-SMK atau SMA-SMA yang ada di berbagai daerah, kemudian mereka akan menjadi tak kenal maka tak sayang. Udah nyoba, kemudian wah ternyata kok seru ya gitu, ternyata bagus ya gitu. Dan mungkin nanti juga harus dimasukin enggak hanya tekniknya aja, tetapi bagaimana sih agar ketika kita menguasai teknik, di saat yang sama kita juga menguasai teknik brandingnya, marketingnya, promosinya, sehingga dari hulu ke hilir, anak-anak ini tidak hanya belajar tentang batik, tetapi dia juga belajar bagaimana membuat storytelling, bagaimana memasarkannya, sehingga nanti one day dia memiliki persepsi yang lebih luas lagi. Tidak hanya berhenti menjadi pembatik, tetapi wah ini menarik ya ketika saya misalnya awalnya pembatik dulu, tapi setelah itu dia menjadi pengusaha batik gitu loh. Jadi itu tadi Mbak, mungkin akan sangat jitu kalau masuk ke ranah pendidikan, tetapi tidak hanya di sana, mungkin setelah itu ada badan atau kelompok yang mendampingi anak-anak ini agar kemudian bisa bekerja dan akhirnya membuat usaha batik tersebut. Menarik banget kalau misalnya kita bisa menerapkan itu ya Mas ya. Nah tapi saat kita bicara soal rancangan bagaimana membuat generasi muda itu bisa memproduksi batik, artinya batik itu masih tetap relevan gitu ya. Kalau tadi kita bicara dari awal, Mas Didit ingat batik karena digunakan oleh kakek dan neneknya, kemudian sekarang batik banyak digunakan oleh generasi muda. Sebenarnya menurut Mas Didit, apakah memang batik itu tetap relevan gitu Mas dari zaman ke zaman? Batiknya relevan. Mungkin yang harus kita pikirkan adalah bagaimana secara tren dia itu bisa menjadi ramah dengan tren yang sekarang ada gitu ya. Suatu hari nih, saya ngeposting lah foto saya pakai kemeja batik, terus batiknya dimasukin kayak begini. Iya. Wah,
di situ batik, kemeja batik tidak boleh dimasukin ke dalam. Banyak banget yang melanggar dan segala macam. Saya bilang budaya tidak bisa hidup apabila terlalu banyak kekangan, apabila terlalu banyak orang yang merasa memiliki tapi akhirnya menjadi membatasi gitu loh. Ketika produk budaya mau hidup dan berkembang selama-lamanya, dia harus bisa dengan mudah, dengan adaptif masuk ke dalam apa yang menjadi tren saat itu. Bagaimana cara bertuturnya? Bagaimana cara ngobrolnya? Ngomongin batik tapi bahasanya tinggi banget, dalam arti kata anak-anak muda, lu ngomong apa sih? Gitu. Ngerti nggak? Jadi kita harus bisa masuk tuh. Mau ke Gen Z, bahasanya beda lagi. Mau ke Alpha, bahasanya beda lagi. Caranya mungkin beda. Yang Gen Z mungkin apa? Mungkin nggak untuk aku ya, umur-umuranku, batik bentuknya begini. Tapi untuk Gen Z, untuk Gen Alpha, mungkin dia menjadi outer, atau dia menjadi tas, atau dia menjadi produk bucket hat gitu. Something yang istilahnya biarkan batik itu hidup, biarkan batik itu kemudian dia bertransformasi sesuai dengan relevansi tren fashion yang ada pada saat itu. Oke, jadi nggak berhenti pada pakem gitu. Jadi kayak dibiarkan aja dia tuh menjadi yang proses menjadi gitu kali ya Mas. Betul, tetapi pada jalannya nanti mereka juga harus diajarkan tentang ini motif apa sih? Mana yang boleh, mana yang tidak. Suatu hari aku ngelihat, di satu acara ada orang yang memakai batik slobok. Padahal slobok itu adalah batik yang digunakan untuk menutupi jenazah. Gitu. Nah, jadi memang kita itu harus membuka diri untuk tahu. Dan misalnya untuk orang-orang yang menjual batik pun, kalau menurut aku adalah mereka memiliki tanggung jawab untuk belajar motif apa yang dijual, ini artinya apa dan segala macam. Karena ketika zaman dulu nih, itu leluhur kita atau generasi yang zaman dulu itu, mereka kan tidak ada istilahnya gini, nggak ada text message, nggak ada internet. Jadi bagaimana cara mereka menyampaikan perasaan hati? Ya lewat motif kain, gitu. Ada nih satu cerita ya, aku diceritain. Jadi ada seorang raja waktu itu, dia ingin mempersunting istri, istilahnya apa ya? Dia udah punya istri, dia ratu ya istilahnya, tapi dia mau mencari selir lah untuk dia kawinkan gitu. Nah kemudian si ratu ini sedih sekali, aduh aku sedih sekali ya gitu. Akhirnya dia mendapatkan inspirasi, dia membuat satu motif. Ketika itu dia lagi melihat langit. Langitnya lagi gelap itu. Dia melihat ada bintang-bintang. Oh cantik ya. Aku mau berdoa. Aku mau mencurahkan seluruh cintaku pada suamiku agar dia nggak jadi ngambil istri lagi katanya gitu. Terus digambarlah batik dengan motif si bintang-bintang yang akhirnya menjadi satu namanya adalah motif teruntum. Diberikanlah si motif teruntum ini kepada sang raja, sang suami. Suaminya ketika melihat itu, ketika dia membuka batiknya, dia langsung terpana, dia langsung ingat lagi dengan cinta sang istri dan semua kisah cinta mereka. Akhirnya tidak jadi untuk dia tidak jadi mengambil istri lagi. Nah akhirnya si batik ini kemudian menjadi perlambang cinta, menjadi perlambang restu. Sehingga ketika akad nikah, terutama untuk orang Jawa, itu kedua orang tua akan memakai batik motif teruntum di acara upacara adat pernikahan gitu. Oke, dalam banget ya Mas. Jadi kita tahu batik itu bukan sekedar fashion, bukan sekedar apa yang kita kenakan gitu, tapi itu juga cara berkomunikasi gitu ya. Betul. Menarik. Sebelum ada budaya tulis, kita ada batik juga ternyata untuk menyampaikan pesan gitu ya. Betul. Nah, terus Mas Didit, yang menarik adalah Mas Didit paham banget apa itu batik, bagaimana bagaimana mengelolanya. Tapi saat ini untuk dalam berkarya gitu ya, Mas, bagaimana mendamaikan itu tadi, Mas? Mencari titik tengah supaya akar budayanya itu nggak hilang dan makna yang mau disampaikan lewat motif-motif batik itu juga tetap nyampe. Tapi generasi saat ini tuh mau menggunakannya gitu, Mas. Pertama adalah generasi sekarang itu mereka sangat tertarik dengan storytelling. Mereka sangat research.
semuanya, dan mereka sangat kritis. Sehingga mereka pasti akan bertanya, ini motif apa sih? Untuk apa sih segala macam. Nah, kita nih yang memiliki platform untuk memperkenalkan si batik ini harus mulai membiasakan. Ini adalah motif ini ya, misalnya. Terus kemudian motif ini, seperti contohnya motif ini ya, gini ya. Ini ada motif, ada gambar burungnya, kemudian ada tumpal yang kemudian saya buat begini. Nah, ini tuh sebenarnya terinspirasinya tuh dari motif pucuk rebung. Apa sih pucuk rebung? Oh, pucuk rebung itu dari bambu gitu. Nah, bambu itu kan istilahnya dia berguna. Dari mulai daun, batang, akar, semuanya berguna gitu. Nah, jadi diharapkan orang yang memakainya ini bisa memberikan manfaat pada orang lain gitu. Nah, itu masuk ke situ, kemudian nanti kita juga harus yang memiliki tanggung jawab ya untuk para desainer-desainer. Saya selalu bilang sama adik-adik yang baru masuk ke dunia fashion yang tertarik untuk mengembangkan batik, pelajarin motifnya, namanya, asalnya dari mana, dan kalau bisa memang harus main ke bengkel batik. Biar tahu gitu. Justru dari situ kemudian ada inspirasi, dari situ ada ide gitu. Tak kenal maka tak sayang. Sehingga ketika kita komitmen untuk menggunakan kain-kain batik yang cantik ini, itu memang kita harus tahu sih value atau nilai. Jadi tidak hanya berhenti sebagai sebuah kain ukuran segini kali segini, tapi di situ ada kehidupan, di situ ada jiwanya gitu. Sehingga dari situ dia bisa mencipta sebuah karya yang seperti ini, terlihat simpel, tapi penuh makna. Kenapa? Karena ngerjainnya pakai hati, gitu. Oke, menarik banget Mas. Jadi artinya di platform yang Mas Didit punya tuh banyak banget dong Mas edukasi soal batik yang bisa kita pelajari di situ ya. Gitu ya. Iya, terutama juga karena sekarang batik juga banyak yang pakai itu untuk perkawinan. Jadi waktu itu kita pernah ada posting juga tentang motif batik itu apa aja sih dan segala macam. Oh ini artinya ini gitu ya. Dan itu ternyata anak-anak muda tuh sangat menggemari ya hal-hal seperti itu gitu. Sehingga mereka juga sekarang, saya kalau ketemu sama klien-klien saya mau kawin juga, Mas nanti batiknya motifnya yang mana nih gitu. Sido Mukti atau saya pakai yang mana gitu. Atau yang Wahyu Tumurun gitu. Nanti saya jelasin, oh kamu cocoknya yang ini karena ini gitu. Jadi ketika mereka datang ke Mas Didit tuh udah nggak kosong gitu ya. Udah ada referensinya. Betul. Oke, menarik. Artinya perkembangan digital culture gitu, kemudian perkembangan media sosial tuh mendukung, menunjang banget dong Mas buat perkembangan batik. Sangat menunjang. Jadi kalau menurut aku kunci agar apa yang kita inginkan itu sampai kepada para audiens yang kita inginkan, kita itu harus menggunakan platform yang memang mereka suka gitu loh. Jadi misalnya kemarin kan ada tren berkain, ada di TikTok gitu ya, wah semuanya ikut trennya, which is good banget gitu loh. Nah mungkin orang-orang istilahnya kemudian masuk lagi nih ke berbagai macam media sosial dengan berbagai macam gaya penuturan gitu. Nah kalau menurut aku memang harusnya seperti itu gitu. Kenapa? Karena kita ingin agar batik ini bisa berjalan terus nih dari masa ke masa, dan dia harus menggunakan platform yang memang anak-anak muda ada di sana gitu loh. Jadi istilahnya adalah agar energi dan alokasi ide yang kita inginkan itu bisa tersampaikan ke audiens-audiens yang memang kita ingin tuju. Oke, menarik Mas. Itu kan itu terkait dengan produk akhirnya gitu Mas. Kalau kita kembali ke hulunya, bisa juga nggak sih itu media sosial digunakan untuk mengoptimalkan produksi batiknya gitu? Sangat bisa. Dalam arti kata adalah justru batik itu yang menarik adalah prosesnya. Apabila kita bisa mengabadikan nih proses dari mulai pencelupan, dari mulai bikin malam dan segala macam, di foto-foto, dijadikan aset, dijadikan video, reels dan untuk segala macam, kemudian diupload, itu kan akan menggugah ya. Istilahnya itu akan menjadi aset marketing atau aset pemasaran yang sangat bagus gitu loh. Dan justru itu juga akan membuat pembatik-pembatik jadi semangat ya, karena mereka juga ada di platform tersebut gitu loh. Selama ini mungkin kita lihat kurang ada di sana soalnya kurang diekspos. Tapi ketika misalnya orang-orang yang punya platform besar gitu ya mengekspos ini pembatiknya nih masih muda dan segala macam gitu. Nah itu mungkin akan menggugah juga agar profesi batik ini juga semakin diminati juga untuk anak muda. Oke, dan di situ juga bisa jadi titik kita bisa melihat, bukan titik sih, jendela mungkin ya, yang kita bisa melihat bahwa batik itu tadi di belakangnya ada siklus kehidupan itu ya Mas. Betul. Oke, menarik banget.
Kalau dalam proses berkaryanya Mas Didit, sejauh Mm-mm. mana sih interaksi dengan eh, komunitas-komunitas pengrajin kayak gitu yang tadi yang bagian dari Oke. siklus batik gitu. Buat aku pembatik-pembatikku itu adalah keluarga ya. Jadi aku juga punya beberapa pembatikku yang ada di Solo, di Jogja. Kemudian aku punya keluarga-keluargaku itu yang ada di Lasem terutama gitu ya. Aku udah 7 tahun nih atau 8 tahun ya ini mendampingi Lasem gitu. Dan setiap tahun itu aku selalu menerima video ucapan ulang tahun dari pembatik-pembatik di Lasem. Mereka berkumpul terus bikin video Keren ke banget. aku gitu. Seru banget. Terus buat aku justru di situ aku mengenal batik tidak hanya sebagai sebuah produk, tapi dia bisa menjadi jembatan ya yang menghubungkan antara kita-kita yang tinggal di kota dengan teman-teman pembatik yang ada di berbagai daerah di Indonesia gitu loh. Karena ini kan menjadi sebuah karya tangan manusia ya, yang memang kalau kita lihat adalah em, bukan karya mesin. Di situ ada waktu, proses gitu loh. Justru ketidaksempurnaan yang ada dalam motif batik misalnya, kok kanan kirinya nggak sama sih? Tapi justru di situlah letak keindahannya. Letak manusia itu menghasilkan sebuah karya ketika, kalau buat aku ya, ketika ada ketidaksempurnaan, justru disitulah kesempurnaannya gitu. Misalnya nih ya, ada motif nih. Ini kok kepalanya kanan kiri nggak sama? Ya karena dibuat dengan tangan. Kalau misalnya mau di printing ya pasti sama. Gitu. Di situ nilai mahalnya ya Di Mas. situ nilai mahal. Berarti itu apa ya? Artinya di situ ada peran juga ya Mas untuk membantu bagaimana kita tetap menggaungkan produksi fashion yang eco-friendly, kemudian juga bisa untuk kampanye slow fashion lewat batik itu ternyata bisa dilakukan gitu ya Mas. Sangat bisa. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia ini kalau kita mau berkaca dengan sejarah, itu sebenarnya sustainable fashion itu adalah yang dilakukan oleh para leluhur-leluhur kita. Coba zaman dulu, mau beli makanan misalnya di pasar nih, zaman aku dulu di Solo gitu ya, itu nggak ada yang pakai styrofoam. Semua itu pasti dibungkus daun dibungkus apa, iya kan? Semuanya yang terurai gitu loh. Dan begitu pun juga dengan batik. Awalnya ketika belum kenal dengan bahan pewarna, itu mereka semua kan memakai si daun-daunan. Kalau biru dari indigo, kalau mau bikin warna merah yang paling pekat itu kita kirimnya ke Lasem karena selain di sana kandungan air mineralnya itu yang memang membuat merahnya jadi matang banget gitu. Kalau mau warna coklat yang bagus itu dengan si soga itu yang ada di Jawa Tengah gitu ya, makanya namanya batik sogan, batik warna coklat gitu kan. Nah itu kalau misalnya kita mau kembali ke sana itu sangat bisa banget gitu. Cuman sekarang memang kalau menurut aku memang kita harus membuka mata dan juga harus sambil paralel. Satu, misalnya menggunakan yang bahan-bahan warna alami. Yang kedua, agar istilahnya prosesnya ini terus berjalan, mungkin kita juga bisa menggunakan bahan pewarna asal pengolahan limbahnya itu memang harus memiliki sistem ya gitu. Agar misalnya jangan hasil ini langsung dibuang ke sungai yang dimana di ujungnya justru air sungai itu ditampung untuk masak misalnya gitu ya. Jadi memang mungkin kedepannya harus ada istilahnya edukasi kali ya di area tersebut. Oke, semakin relevan ya Mas kalau kita bicara soal bagaimana batik itu dibuat, kemudian juga sustainability itu kan sesuai banget dengan semangat zaman untuk di tengah perubahan iklim saat ini. Betul. Kita lagi mikirin hal-hal yang agak rumit gitu ya. Betul. Jadi itu semua ternyata nyambung kalau di batik Mas. Nah kembali lagi nih kita kalau mau bicara batik tentu supaya lebih bergaung itu harus lebih dimasifkan penggunaannya gitu ya Mas. Nah kasih tips dong Mas, bagaimana sih menggunakan batik yang tetap tadi sesuai tadi tidak kehilangan akar nilai-nilainya, kemudian juga tapi tetap bisa chic, tetap bisa asik kelihatannya gitu, nggak ketinggalan zaman. Yang pertama tipsnya adalah saya selalu bilang sekarang ini udah nggak zaman kita cinta produk Indonesia. Yang zaman apa? Yang zaman cinta dan beli produk Indonesia. Nah, justru karena dengan membeli kita itu bisa istilahnya menghidupkan siklusnya. Dan yang kedua adalah
kalau beli batik, misalnya teman-teman pengen beli batik, kalau bisa adalah belilah yang batik cap atau batik tulis ya, maksudnya kalau misalnya udah punya dananya gitu ya, gitu. Jadi karena kalau printing kan bukan, kita tidak, istilahnya apa ya, nggak ada tuh si ibu siapa atau siapa yang melakukan pencelupan atau apa, semua kan karena mesin gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk agar bisa relevan dengan tren yang ada sekarang, memang kita harus melihat nih kira-kira bagaimana cara membuat dia modern tanpa menghilangkan akarnya ya gitu. Nah, yang pasti adalah batik ini kan memang ketika di awal dibuat adalah dia untuk menjadi penutup, istilahnya yang sangat elegan, yang sangat anggun gitu. Kalau bisa memang produk-produk turunannya itu dibuat menjadi produk-produk yang memang menggaungkan semangat tersebut ya gitu. Jadi tetap anggun, elegan gitu penggunaannya, produk-produknya jadi keren, jadi chic juga, kayak gitu sih. Oke, sudah memunculkan beberapa keyword tadi ya, anggun, elegan. Tapi kalau kayak gitu sekaligus untuk mungkin terakhir nih Mas. Aku mau challenge Mas Boleh. Didit buat Mas Didit Maulana 3 kata untuk batik. Oke. Batik menurut aku adalah budaya. Batik menurut aku adalah Indonesia. Batik menurut aku adalah sebuah pesan. Oke, luar biasa Mas. Reflektif banget ya. Budaya, Indonesia, pesan. Oke, terima kasih banyak Mas Didit Maulana. Semoga semakin keren karya-karyanya ke depan. Terima kasih Mbak. Oke, demikian wawancara saya dengan Mas Didit Maulana yang sangat reflektif tadi ya Mas ya. Kita perbincangan singkat tapi mendapatkan begitu banyak refleksi dan makna mengenai produksi batik dan bagaimana membuat batik itu tetap relevan hingga saat ini. Selamat Hari Batik, seperti yang dipesankan oleh Mas Didit tadi. Jangan hanya mencintai produk Indonesia tapi juga membelinya.